Ayahku adalah Dewa Perang. Bab 633. Suara arogan ini. Suara ini. Guan Qianjun tidak perlu menoleh ke belakang, dia tahu bahwa itu milik Namong Tianhao. Lalu, terdengar suara lain yang lebih arogan dan tidak tahu malu. Bukankah dia hanya seorang anak perempuan? Mengapa kamu ingin membuat langit runtuh dan bumi runtuh? Bukankah Guan Qianjun ini hebat? Jika dia tidak bisa mengelak, apakah dia cangkir di dunia atau peralatan makan di masyarakat? Oh, aku mengerti. Guan Qianjun, apakah kamu tidak subur? Itu sebabnya kamu begitu putus asa dan menangis sedih karena putrimu akan mati. Cek, cek, Guan Qianjun akan mati. Suara ini milik Dong Fang Xingchen. Guan Qianjun memeluk putrinya, perlahan berdiri, dan menoleh untuk melihat. Matanya menjadi sangat ganas, seperti angin terdingin di musim dingin, seperti badai paling ganas di laut, seperti kilat paling dahsyat di langit. Ini adalah kumpulan dari semua hal paling ganas di dunia. Dan dengan tatapan yang mengerikan. Tiba-tiba, Namong Tianhao dan Dong Fang Xingchen, yang berjalan dengan bangga, mengalami perang dingin pada saat yang sama. Mereka tiba-tiba tertutup es dan merasakan nafas kematian yang kuat keluar dari mata Guan Qianjun. Terlihat. Tiba-tiba. Potong saja menjadi beberapa bagian. Kemudian, suatu tempat tampak lebih dingin dari neraka. Ia lebih kaya aura kematian daripada Raja Yama. Lebih menakutkan dari gabungan semua dewa kematian. Suara dari, apakah kamu melakukannya? Apakah kamu meracuni pembuluh darah naga dan meracuni putriku sampai mati? Meskipun suara ini terdengar lambat dan berat, tidak keras, namun terdengar sangat menakutkan. Kedua pemuda tertua sangat ketakutan pada awalnya, tetapi ketika mereka sadar kembali, mereka mengira bahwa orang sebenarnya yang memasuki tanah ada di samping mereka, dan mereka sangat ketakutan. Apalagi, gadis kecil itu diracuni, dan tuan yang memasuki tanah memiliki penawarnya, yang bisa digunakan sebagai pegangan. Apapun yang ingin Anda lakukan pada Guan Qianjun, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan padanya. Jadi, mereka langsung tertawa, wajah mereka dipenuhi kebencian. Namong Tianhao berkata dengan dingin, ya, kami melakukannya, lalu kenapa? Siapa yang membuatmu berani meletakkan tangan yang begitu kejam padaku, menggantungku di bawah langit-langit dan memukulku dengan sangat keras? Saya telah kehilangan semua kulit dan daging saya, dan saya masih kesakitan, Anda tahu. Sekarang setelah aku melepas pakaianku, kulit dan dagingku masih belum lengkap. Saat dia berbicara, dia masih bergidik. Dan Dong Fang Xingchen bahkan lebih kejam lagi. Sialan Guan Qianjun. Kedua kakiku patah. Bukankah aku harus meracuni putrimu sampai mati, meracunimu sampai mati, dan meracuni semua orang di sekitarmu sampai mati? Kejahatan akan dihukum. Kamu melakukan hal yang begitu kejam kepada kami, kamu seharusnya mendapat balasan seperti itu. Saat dia berbicara, dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan meremas kakinya. Mata Guan Qianjun sangat jahat. Kalian berdua sangat beruntung. Ini baru beberapa hari, tapi sepertinya kalian sudah membaik dan bisa melakukan kejahatan lagi, kan? Terutama kalian, Dong Fang Xingchen, kaki kalian patah dan kalian masih bisa berjalan sekarang. Keluargamu menghabiskan banyak uang, kan? Dewa perang tertinggi pasti tahu bahwa mereka terluka parah, terutama Dong Fang Xingchen, yang seharusnya cacat dan hanya bisa menggunakan kursi roda di masa depan, tapi sekarang dia masih bisa berjalan. Di dunia ini sebenarnya banyak sekali ilmu kedokteran yang ajaib atau berteknologi hitam yang tidak diketahui oleh orang awam. Orang kaya, asalkan mau membayar imbalan yang besar, kepalanya pun bisa ditukar. Bagaimana dengan kakinya? Dong Fang Xingchen mengangguk dan berkata dengan getir, ya. Saya menghabiskan banyak uang dan menanggung banyak rasa sakit, tapi Guan Qianjun, selama saya bisa menyingkirkan Anda, itu akan sia-sia tidak peduli berapa biayanya. Ya. Itu sepadan. Namong Tianhao berteriak, kali ini, kamu dikutuk. Oh, hanya orang ini. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Guan Qianjun sudah melihat orang sungguhan yang memasuki tanah. Kamu diajari oleh naga dan harimau. Apakah kamu di sini untuk membalaskan dendam dewa itu? Apakah kamu yang menaruh racun di pembuluh darah naga? Kamu begitu berani mengubah putriku menjadi seperti ini. Saat dia berbicara, sudut mulutnya memunculkan senyuman yang sangat kejam. Bahkan mereka yang berada pada level orang sungguhan yang memasuki tanah merasakan rasa dingin yang tak terlukiskan. Oleh karena itu, wakil kepala sekolah ke-8 dari Sekte Harimau Naga tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik.
Faktanya, untuk sesaat, dia begitu tercekik oleh mata Dewa Perang tertinggi hingga dia hampir tidak bisa berbicara. Dewa Bumi mengertakkan gigi dan tersenyum, iya. Akulah yang meracuni saya. Saya, Dewa Bumi, wakil kepala sekolah ke-8 dari Sekte Harimau Naga, datang kepada Anda untuk menyelesaikan masalah. Yang abadi tertinggi adalah saudaraku, dan kamu mengalahkannya dengan serius. Baik kamu dan putrimu harus membayar mahal. Guan Qianjun mencibir dan mengucapkan setiap kata. Aku bertanya-tanya mengapa racun ini begitu kuat, dan bahkan memiliki kekuatan jahat. Ternyata kultus Harimau Naga Mulah yang menggunakan racun yang sudah cukup kuat. Dengan kekuatan mantra, aku tidak peduli siapa kamu. Mati. Nangong Tianhao, mati. Dongfang Xingchen, mati. Semua orang yang berhubungan dengan masalah ini, mati. 4 kematian, berturut-turut mengejutkan sekelompok orang yang berjalan masuk dengan penuh kemenangan dan saling memandang dengan kaget. Tiba-tiba aku merasakan hawa dingin datang dari lubuk jiwaku. Mereka bahkan merasa bahwa mereka tidak boleh menyinggung perasaan Guan Qianjun, dan mereka tidak boleh melakukan hal seperti itu. Jika mereka melakukannya, itu sangat mungkin terjadi. Benar-benar akan mati. Dewa Bumi tiba-tiba sadar kembali, dan kemudian, dia melihat ke langit dan tertawa, dan suaranya bergema melalui pelangi. Kemudian, dia memandang Guan Qianjun dengan jijik dan berkata dengan ringan, Guan, kamu masih begitu ceroboh tentang hidup dan mati. Apa menurutmu kamu bisa melukai saudaraku secara serius dari orang sungguhan? Kamu masih bisa lepas dari tanganku. Berlututlah dan bersujud padaku dan mohon ampun. Mungkin putrimu bisa diselamatkan. Jika kamu begitu sombong, putrimu hanya akan mati. Ketika Tuan Bumi mengatakan ini, Nangong Tianhao dan Dongfang Xingchen menghela nafas lega. Seseorang berkata, ya. Guan Qianjun, kamu tidak boleh sombong sekarang, kamu tidak boleh sombong lagi. Tahukah kamu racun yang diracuni putrimu? Jenis racun apa itu? Namanya jimat 10.000 racun. Itu terkondensasi dari 10.000 jenis racun dari masa lalu dan masa kini. Tuan Dewa Bumi juga menggunakan jimat untuk memurnikannya. Sangat kuat. Hanya dia yang bisa menyelamatkannya. Yang lain berkata, jadi, jika kamu masih tidak mematuhiku, lakukan apa yang Tuan Dewa Bumi katakan dan berlutut. Mohon ampun. Bersujud dan akui kesalahanmu. Kembalikan semua uang yang kamu rampok dariku terakhir kali. Yang di awal, dan Kixia vilaku. Yang berikutnya, dan Hao Yutian Zuangmu juga harus diserahkan kepada Tuan Dewa Bumi. Bibir Guan Qianjun melengkung dengan sedikit sarkasme, kamu mengira aku adalah seseorang yang bisa berkompromi. Dewa Bumi berkata dengan muram, Guan Qianjun, jika kamu tidak berkompromi atau berlutut, putrimu akan mati. Aku punya penawar untuk 10.000 jimat racun. Selama kamu berlutut dan bersujud padaku 10 kali, putrimu akan mati. Nangong Tianhao, Anda juga ingin menjilat kedua sepatu kulit saya hingga bersih. Dongfang Xingchen, juga, tundukkan kepalamu ke tanah dan dengan patuh minta Tuan Muda Dongfang menginjak kepalamu. Guan Qianjun menarik napas dalam-dalam. Kemarahannya. Murka Dewa Perang tertinggi. Saya tidak bisa mengendalikannya lagi. Di matanya, semua orang di depannya sudah mati. Dewa Bumi tersenyum sinis, Guan Qianjun, saya beri waktu sebentar untuk mempertimbangkan apakah akan berlutut. Jika tidak, putri Anda akan benar-benar mati. Jika Anda ragu, dia tidak akan hidup panjang. Apakah kamu seorang ayah yang kejam yang bahkan tidak mau mengambil nyawa putrimu? Guan Qianjun menatap putrinya dalam pelukannya. Wajah Qian-Qian berubah hampir seluruhnya menjadi biru kehitaman, matanya hampir tidak bisa dibuka, dan ada sedikit darah hitam mengalir keluar dari 7 lubangnya. Retakan di sekujur tubuhku semakin parah. Guan Qianjun tahu betul bahwa hampir tidak ada obat yang dapat menyembuhkan luka beracunnya. Jika ada penyakit mematikan, maka racun ini adalah racun mematikan. Racun mematikan. Dia menarik napas dalam-dalam lagi, tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Dewa Bumi dan berkata-kata demi kata, apakah kamu benar-benar memiliki penawarnya? Ya, segera keluarkan untukku. Jika tidak, aku ingin kamu bayar nyawa putriku. Mengatakan itu, dia maju setengah langkah. Menatap dari dekat orang sungguhan yang memasuki tanah, matanya dipenuhi dengan keganasan yang tak tertandingi. Dewa Bumi tertawa terbahak-bahak, ada apa, Guan Qianjun, kamu masih ingin mencuri penawarku? Sayang sekali, tidak peduli bagaimana kamu mencoba mencurinya, tidak ada gunanya, karena racunnya masih membutuhkan mantraku untuk campur.
Kamu tidak bisa mengeluarkan mantra itu dari mulutku. Guan Qianjun sangat ingin mengambil penawarnya, tetapi setelah mendengar apa yang dia katakan, dia harus melepaskan gagasan itu. Dia menanyakan kata demi kata, bagaimana saya bisa mendetoksifikasi putri saya. Hanya dalam satu kalimat, terlihat jelas bahwa dia ingin mengaku kalah. Namong Tianhao dan Dongfang Xingchen langsung menjadi bangga. Apakah kamu begitu tuli? Aku ingin kamu berlutut. Berlututlah terlebih dahulu dan bersujud 10 kali kepada Tuan Tanah sebelum kita mulai. Jangan menunda-nunda. Jika ditunda, putrimu akan mati. Ngomong-ngomong, Tuan Dewa Bumi, berapa lama putri idiot ini bisa hidup? Dewa Bumi tersenyum bangga dan menakutkan, paling lama setengah jam. Apakah kamu mendengar itu? Guan Qianjun, kenapa kamu tidak berlutut? Namong Tianhao kemudian berkata, sepertinya Anda benar-benar tidak peduli dengan nyawa putri Anda. Anda bahkan tidak ingin berlutut, meskipun Anda bisa berlutut untuk menyelamatkan nyawa putri Anda. Apakah nyawa putrimu tidak sepenting harga dirimu? Kata-kata ini memiliki hati yang bisa dihukum. Guan Qianjun mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap Dewa Bumi lagi. Suaranya, tanpa disadari, menjadi serak. Katakan padaku. Penawarnya asli. Jangan sembunyikan apapun dariku. Bab 634. Mendengarkan pertanyaan yang sangat kasar dan bahkan penuh kebencian ini, Tuan Dewa Bumi mau tidak mau merasakan rasa takut dan bersalah. Namun tak lama kemudian, dia tersenyum aneh. Dia berkata perlahan, tentu saja penawarnya asli. Saya seorang Beltier, jadi tentu saja saya juga bisa menjadi Bel Unti. Jika Anda tidak percaya, lupakan saja. Bukan urusanku jika putrimu meninggal, tapi itu bukan urusanmu. Tahukah kamu kenapa itu bukan urusanmu? Di akhir kalimat, suaranya masih agak sinis. Mata Guan Qianjun menjadi semakin tajam, menatapnya seperti binatang buas. Dewa Bumi ditatap dan gemetar lagi. Dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu menakutkan. Melihat Guan Qianjun tidak berbicara, Namong Tianhao berbicara tanpa ragu-ragu. Bagaimana mungkin orang idiot seperti dia tahu? Biar ku beritahu, awalnya aku ingin meracunimu, tapi aku tidak menyangka kamu meminta putrimu untuk menyerap energi spiritual naga. Hasilnya, dialah yang akan diracuni. Putrimu akan menjadi kambing hitammu. Kamu tidak mati, tapi kamu menyebabkan putrimu mati. Jadi, jika kamu tidak menyelamatkan putrimu, kamu tidak akan pernah bisa hidup dengan hati nuranimu selama sisa hidupmu. Setelah mengatakan itu, semua orang di sekitar tertawa. Bahkan biarawati Tao kecil yang menawan yang mengemukakan ide itu pun tertawa. Semua orang memandang Guan Qianjun seolah-olah mereka sedang melihat ikan di talenan karena belas kasihan mereka. Guan Qianjun sebenarnya juga tertawa. Namun, senyuman ini setajam pisau. Dia kembali menatap putrinya, yang terbaring di pelukannya, hampir tidak bisa bergerak, seolah dia sudah mati, dan hatinya sakit untuk beberapa saat. Gelombang kemarahan. Dia berteriak dingin kepada Tuan Dewa Bumi, cepat temukan metode detoksifikasi Anda dan biarkan saya melihat apakah itu benar atau tidak. Jika benar, itu bisa menyelamatkan putri saya. Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, tidak apa-apa. Aku, Guan Qianjun, mengakuinya dan menanggungnya. Tetapi, jika ada penipuan, saya, Guan Qianjun, akui. Saya akui putri saya sudah meninggal, dan Anda semua, termasuk Sekte Naga dan Harimau. Mereka semua akan dikuburkan bersama putriku. Kata-kata itu seperti angin dingin tajam yang tak terhitung jumlahnya bertiup di udara. Semua orang yang hadir mau tidak mau merasakan sakitnya terkoyak. Dewa Bumi tersenyum dingin, dan tiba-tiba mengeluarkan selembar kertas jimat kuning tua dengan 3 kata di atasnya, jimat detoksifikasi. Kemudian, ada simbol gambar hantu yang berantakan, dan pada saat yang sama, aroma obat yang samar keluar. Dewa Bumi berkata dengan serius, ini adalah racun yang dapat menyembuhkan racun yang telah diracuni oleh putri Anda. Tentu saja, tidak sesederhana membiarkannya melepaskan efek aslinya. Aku harus mengucapkan mantra untuk mengaktifkan efek obatnya untuk melakukan ini. Guan Qianjun, sekarang kamu berlutut dan bersujud padaku 10 kali dan tampar dirimu sendiri 20 kali. Katakanlah kamu telah menyadari kesalahanmu. Kamu minta maaf pada saudaraku, dan kamu bersedia menyerahkan Haoyu Tianzuang. Kamu akan membayar 1 miliar yuan sebagai kompensasi, jika tidak, bahkan jika kamu merampok jimat detoksifikasi ini dariku, itu akan sia-sia. Namong Tianhao dan Dongfang Xingchen berteriak serempak, tidak, berlutut dulu.
Beberapa pengawal yang mengikuti mereka juga berteriak keras, cepat berlutut. Suara-suara ini seperti kilat dan guntur, membuat telinga Guan Qianjun sedikit tuli. Dalam pelukannya, Qian, yang matanya tertutup rapat, membuka matanya sedikit dan melihat sekeliling dengan bingung, seolah dia baru bangun dari mimpi. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya gemetar, dia mengangkat tangan kecil yang berubah menjadi hitam dan biru dan kering, dan dengan erat menggenggam lengan baju ayahnya. Dia berkata dengan lemah, "Ayah, ayah, aku tidak ingin. Aku tidak ingin kamu berlutut, aku tidak ingin kamu bersujud kepada mereka. Tampar wajahmu sendiri dan bunuh mereka semua. Balaskan saja padaku. Ayahku, ayah pahlawan yang sangat kuat. Dia tidak akan pernah berlutut dan bersujud kepada siapapun untuk memohon belas kasihan. Jika ini terjadi, Qian lebih baik mati. Qian benar-benar lebih baik mati." Dia menangis. Bahkan air mata yang keluar pun berwarna hitam dan biru, yang cukup menakutkan. Bisa dilihat, racunnya telah sepenuhnya menembus ke dalam sumsum tulang dan organ dalam bayi kecil yang lucu itu. Jika bukan karena dasar kokoh yang diberikan Guan Qianjun untuknya, Qian akan berubah menjadi mayat yang dingin saat ini. Meskipun Qian setengah sadar, dia jelas telah mendengar semua yang terjadi sebelumnya. Ketika saya sadar kembali, saya ingat semuanya. Guan Qianjun tersenyum dan menepuk kepala kecilnya. "Jangan bicara, tutup saja matamu dan istirahat. Selama mereka punya penawar yang nyata, mereka bisa menyelamatkanmu. Ayah rela melakukan apa saja, tapi jika kamu berani berbohong padaku." "Itu tidak benar, kalau begitu seperti yang baru saja aku katakan." Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya seperti kilat. Seperti badai. Menatap tajam Dewa Bumi. Melihat, dia merasa lebih kedinginan, dan mau tidak mau mundur 2 atau 3 langkah. Dia mengertakkan gigi, mengangkat jimat penawarnya tinggi-tinggi, dan berteriak dengan keras, "Guan Qianjun, apakah kamu buta? Kamu tidak melihat penawarnya ada di sini. Jika kamu tidak segera berlutut, aku tidak akan membiarkanmu memilikinya." Seru. "Putrimu akan mati sebentar lagi. Menurutku kamu hanya ingin menunda putrimu sampai dia meninggal." Guan Qianjun mencibir, "Sama sekali tidak mungkin jimat penawar racun dapat mendetoksifikasi putriku. Itu hanya dapat membuktikan apakah itu mempunyai efek. Kamu dapat menggunakan jimat ini untuk mendetoksifikasi putriku terlebih dahulu. Itu benar-benar bisa membuatnya merasa lebih rileks dan memperpanjang hidupnya. Jangan bilang kamu menginginkan Hao Yu Tianzuang. 10 di antaranya sudah cukup. Jangan bilang kamu ingin 1 miliar. Jika kamu ingin 10 miliar, 1000 miliar sudah cukup. Aku, Guan Qianjun, lakukan apa yang aku katakan." Setelah mendengar ini, Tuan Dewa Bumi menghela nafas lega. Jimat detoksifikasinya memang memiliki efek penyembuhan, dan dapat meringankan racun di Qian sampai batas tertentu, tetapi jika ingin disembuhkan sepenuhnya, apalagi 1, bahkan 100 atau 1000 pun tidak dapat menyembuhkannya. Tidak ada cara lain untuk menyembuhkannya. Meskipun dia dapat mengembangkan jimat 10.000 racun, dia tidak memiliki kemampuan untuk mendetoksifikasinya. Apa yang dikatakan Guan Qianjun memang sesuai dengan keinginannya. Dia tersenyum licik, "Oke. Saya akan membiarkan Anda mencoba keterampilan Dao Master. Jimat detoksifikasi saya memang seperti yang Anda katakan. Jimat itu tidak dapat mendetoksifikasi semua racun pada putri Anda, tetapi saya dapat membukanya sedikit sehingga Anda dapat melihatnya efeknya. Tidak apa-apa. Guan Qianjun, harap diingat. Setelah melihat efek penyembuhannya, segera berlutut dan bawakan semua yang kuinginkan." Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan mengangkat jimat penawarnya ke udara, sementara di saat yang sama, dia menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba dia mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke jimat detoksifikasi yang melayang di udara. Panggilan. Jimat detoksifikasi langsung berubah menjadi bola api, lalu terbang menuju Qian, dan tiba-tiba menghilang di antara alisnya. Segera, seluruh tubuh Qian gemetar, dan warna biru kehitaman di wajahnya sedikit lega. Dia membuka matanya sedikit, dan ada secercah cahaya di matanya. Jelas sekali, jimat detoksifikasi ini benar-benar membuatnya merasa lebih baik. Tetapi, Guan Qianjun, yang memeluknya erat-erat, segera terkejut. Namun ada aura yang lebih sedih dan kejam di wajahnya. Dia sepertinya merasakan sesuatu, tapi masih tidak mau menerimanya. Dia hanya menutup matanya dan mengaktifkan energi batinnya. Periksa situasi Qian saat ini. Guan Qianjun adalah seorang dokter perang.
Keterampilan medisnya sebenarnya tidak ada bandingannya oleh sedikit orang di dunia. Dia bisa mengetahui banyak tentang keampuhan jimat detoksifikasi ini hanya dengan merasakannya. Begitu cepat. Dia semakin marah. Bahkan, hampir melampaui amarah. Bersambung.